Hari ini IHSG berhasil ditutup menguat walaupun masih berada di level yang sebenarnya cukup jauh dari level yang dinanti-nantikan Mhm. pelaku pasar, yaitu 7.300, tepatnya di 7.242,79 atau naik 0,26%. Kita lihat juga movers hari ini lagi-lagi adalah emiten dari Mirik Prayogo Pangestu. Dalam Mhm. hal ini brand yang berhasil terangkat kembali setelah kemarin sempat terkoreksi begitu dalam. Hari ini bisa berhasil menguat di kisaran 10%. Saya ingin analisa Anda, apakah sebenarnya penguatan hari ini lagi-lagi penguatan teknikal setelah ada pelemahan yang terjadi selama beberapa hari, Mhm. ataukah memang ada hal-hal fundamental yang mengakibatkan IHSG berhasil menguat hari ini, Sasa? Iya, Safrina, kalau kita lihat penguatan IHSG pada hari ini memang tampaknya secara teknikal rebound ya setelah ditutup terkoreksi pada perdagangan kemarin. Meskipun kalau kita lihat di awal-awal perdagangan hari ini IHSG sempat terperosok di zona merah, tapi tampaknya seperti tadi Safrina katakan emiten Prayogo Pangestu ini juga kembali bangkit gitu ya, Iya, sehingga ini juga kembali bangkit. mengangkat pergerakan IHSG yang sempat tergelincir di zona merah, kemudian sampai penutupan perdagangan berhasil ditutup di zona hijau. Nah, penguatan IHSG yang terjaga ini sebetulnya diantaranya tadi ada sempat ditopang oleh pergerakan saham BMRI yang lagi-lagi hari ini menyentuh level all time high-nya di 6625. Hmm. Kemudian juga tadi sebenarnya BBRI juga mampu menguat, tapi nyatanya di akhir perdagangan kalau kita lihat nih dari garis candle-nya ada sedikit penurunan. Nah, ini seiring juga dengan saham BBRI yang ternyata ditutup stagnan pada perdagangan hari ini. Kemudian dari Oke. segi pergerakan emiten-emiten Prayogo Pangestu yang hari ini juga menguat, ini juga turut mengangkat IHSG hingga kembali ke level 7.200-an atau semakin mendekati level 7.300, Safrina. Oke, jadi Dari memang kita segi lihat moversnya memang banyak ya moversnya yang memang akhirnya cukup menguat. banyak pada perdagangan hari ini, meskipun kalau dari segi sentimen sebetulnya tidak terlalu banyak, di antaranya juga sebetulnya masih tersengat dari sentimen raca perdagangan yang pada perdagangan Surplus kemarin kembali. surplus kembali 44 bulan beruntun, tapi nyatanya tidak dicermati dengan baik ya pelaku pasar, karena lagi-lagi tadi kalau kita cermati dari segi ekspor impornya ini ternyata merosot, Safrina. Iya, Jadi ekspor dan impor impor dua-duanya merosot. sama-sama merosot, jadi tidak Ya. menjadi katalis yang cukup menggembirakan bagi pelaku pasar. Jadi sebenarnya walaupun masih terjadi surplus dan sudah berbulan-bulan terjadi, namun memang kita telaah lagi ke masing-masing jumlah impor dan ekspor, memang keduanya gitu Mhm. ya merosot karena memang ada pelemahan ekonomi global. Walaupun sebenarnya ada good news, Sasa, Mhm. bahwa kita di 2023 ini surplus neraca perdagangan terhadap China gitu ya. Mhm. Dan ini yang pertama kalinya sejak tahun 2007, dan waktu itu kemarin juga sempat disampaikan ada andil dari hilirisasi yang akhirnya Mhm. tertransaksi ke surplus kita terhadap China, dan ini hal yang baik karena selama ini kita tahu kita begitu banyak mengimpor barang-barang dari China, dan 2023 kita berhasil ekspor. Good news-nya mungkin juga tercermin ke Ya. IHSG hari ini ya kita harapkan. Namun lagi-lagi movers hari ini ditopang oleh beberapa emiten-emiten market caps yang akhirnya berbalik arah ya. Mhm. Kemarin sempat melemah dan sekarang kembali menguat. Kita lihat bersama ya. Untuk BMRI tadi seperti yang disampaikan all time high ya, Ya, sempat dan secara juga intraday. secara intraday, dan brand hari ini menguat 10,16%, dan ada beberapa juga milik emiten Pak Prayogo Pangestu, TPIA dan lain-lainnya, serta BRPT hari ini Mhm. juga yang kemarin sempat ambles, kemarin hari ini berhasil ngegas lagi gitu ya, Mhm. menguat lagi. Nah, mungkin yang menarik dari makro, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sudah mulai dilakukan. Bagaimana kira-kira ekspektasi Anda, knowing that kemarin inflasi Amerika Serikat masih di kisaran 3,2% gitu, Masih Sasa? memanas ya, Iya. Safrina, ya. Betul sekali, hari ini sudah dimulai nih rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia untuk periode Januari 2024. Nah, Bank Indonesia diperkirakan bakal kembali menahan suku bunga acuan lagi nih atau BI rate di angka 6%. Kalau Bank Indonesia kembali betul-betul menahan BI rate di level 6%, maka ini menjadi kali ketiga Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level tersebut. Nah, pada RDG Bank Indonesia di periode Desember 2023 lalu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan kalau Bank Indonesia ini sebetulnya membuka opsi ya untuk penurunan suku bunga pada semester 2 di tahun 2024 ini. Tapi jika note-nya adalah kalau inflasi dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat stabil dan juga terjaga begitu ya di level sekitaran itu. Tapi pelaku pasar juga tentunya berharap kalau Bank Indonesia bisa memberikan obat bagi rupiah yang Ya, kalau kita sekarang udah lihat hampir 15.600 betul lagi beberapa hari ya. terakhir ini cukup lesu dan lunglai, Iya, Safrina. iya. Jadi memang kita harapkan bersama nanti kebijakan dari Bank Indonesia yang akan ditetapkan, ini rapat pertama lah Mhm. ya di 2024 ini, akan memberikan dampak yang substansial terhadap pelaku pasar, pasar keuangan, dan tentunya juga untuk
rupiah sendiri ya. Tapi bagaimana kira-kira Anda melihatnya pelaku pasar menunggu tanggapan dari BI mengenai kondisi-kondisi yang ada dari makroekonomi global dan juga dari domestik sendiri? Iya, Safrina, tentunya pelaku pasar berharap ya terkait dengan tanggapan Bank Indonesia gimana sih kondisi ekonomi khususnya terkait dengan eskalasi geopolitik di Laut Merah yang Ya, berkorelasi juga betul. dengan inflasi. Karena tentu saja tidak hanya berkaitan dengan inflasi global Amerika Serikat yang sudah nyata adanya, Iya, ternyata lagi-lagi memanas nih padahal sudah diusahakan untuk bisa terjaga ataupun menurun, tapi nyatanya kemarin kembali melonjak. Nah, begitupun dikhawatirkan apakah nanti inflasi di tanah air ini akan tetap terjaga, begitu mengingat di bulan Desember lalu ini kan ada momen Nataru gitu ya, iya, Safrina ya. iya. Dan dari konflik Laut Merah ini sebenarnya juga jadi salah satu perhatian pelaku Mhm. pasar ditambah lagi juga eskalasi perang geopolitik yang terjadi tidak hanya di mungkin Timur Tengah tapi juga di Eropa ini juga semakin memberikan kekhawatiran sendiri terhadap bagaimana kira-kira ekonomi global di 2024 Mhm. banyak revisi-revisi pertumbuhan ekonomi dari World Bank Pemangkasan suku untuk bunga. seluruh dunia dan kita ketahui juga gitu ya dalam hal era higher for longer institusi juga masih terjadi dengan inflasi yang masih tinggi dan ini diharapkan tidak sampai berdampak gitu ya ke Indonesia. Tapi sedikit karena tadi Anda juga menyebutkan mengenai konflik di Laut Merah yang Mhm. masih memanas. Ini sangat berhubungan dengan logistik. Ya. Karena Yemen ini suatu port utama dunia dan banyak sekali kapal-kapal besar yang mendistribusikan barang-barangnya secara logistik itu akan laying port lewat di sana. Mhm. Dan seperti apa sih sebenarnya dampak ini? Mungkin tidak langsung ke Indonesia, tapi sebenarnya apa yang bisa dikhawatirkan pelaku pasar dan dalam hal ini dampaknya juga akan memiliki impact terhadap emiten-emiten, mungkin logistik atau emiten-emiten lainnya secara Mhm. keseluruhan. Impact-nya cukup besar tentunya ya, karena ini kan tadi seperti dikatakan lokasinya sangat strategis. Ya, Nah, kalau kita lihat memang ketegangan di Laut Merah ini yang belum mereda terjadi setelah Amerika Serikat dan Inggris mengambil tindakan dengan menyerang beberapa wilayah Yaman untuk melawan kelompok penguasa negara itu yaitu Hutsi yang menyerang beberapa kapal dagang di perairan itu. Nah, Hutsi sendiri mengaku kalau serangan ke kapal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina dalam pertempuran antara milisi, penguasa Gaza, Hamas dengan Tel Aviv. Nah, imbas dari panasnya konflik Laut Merah ini membuat biaya pengiriman melambung gitu ya, Safina, biaya bahkan pengiriman tidak gitu ya. main-main melonjaknya sekitar 300% di jalur perdagangan terusan Suez. Dan biaya pengiriman melambung 300% berarti kan nanti harga-harga cost of goods sold-nya juga Mhm. nanti akan tinggi dan mungkin ini dampak langsungnya terhadap apa namanya ekonomi, barang-barang Barang-barang. yang dijual dan lain-lain. Dan kita Mhm. harapkan sebenarnya buffernya Indonesia lagi-lagi adalah konsumsi domestik itu Mhm. tadi ya dan mungkin Mhm. itu dari segi makroekonominya terhadap ketegangan dan eskalasi yang ada di belahan dunia. Nah, mungkin secara sektoral Ya. ya, hari ini sebenarnya IHSG berhasil menguat di 0,20%. Kita lihat 3 emiten milik Pak Prayogo Pangestu yang sempat terkoreksi begitu dalam di beberapa hari belakangan, hari ini memang moncer kembali gitu Manglingi gitu ya, ya pergerakan. menglingi kembali gitu ya dalam hal ini. Nah, kira-kira seperti apa sih pergerakannya, terutama untuk saham cuan juga Mhm. nih yang sudah dibuka Mhm. kembali suspensinya? Iya, Safrina, sayang sekali ternyata meskipun saham milik emiten Prayogo Pangestu yaitu Brand dan juga TPIA pada perdana hari ini bergerak cukup manglingi gitu ya, tidak terjadi pada emiten pertambangan milik konglomerat Prayogo Pangestu yaitu Petrindo Jaya Kreasi atau Oke, Cuan, cuan yang ya. hari ini terpantau ambles bahkan sempat menyentuh ARB gitu ya. Padahal hari ini merupakan hari pertama dibukanya suspensi oleh Bursa Efek Indonesia Mhm. per hari ini, di mana suspensi ini dilakukan setelah saham cuan ini meroket hingga 6.000% Safrina pada Iya, tahun lalu gitu. Dan kalau enam kita ribu lihat persen luar biasa luar ya, biasa sekali dan 60 kali berarti meningkat harganya. kita luar biasa ya. Kalau kita Bayangkan lihat kalau ada sobat cuan CNBC Indonesia yang naruh let's say berapa gitu ya, 60 kali enam loh ya dalam ribu hal itu. persen Iya ya kan, luar biasa. luar Ini biasa. kalau kita lihat Safrina pergerakannya dari segi bid offer gitu ya atau dijual di harga 12.100 itu menjadi antrian jual terbanyak sekaligus menjadi harga batas bawahnya Oke. yaitu di level 12.100 ini mencapai 410.003 lot atau ini sekitar 496 miliar rupiah atau let's say 500 Iya, miliar rupiah. luar Sementara kalau kita biasa. lihat di sini order bid atau belinya ini belum ada antrian yang tertera kembali. Ini menandakan memang saham cuan ini betul-betul sudah menyentuh ARB dan ditutup melemah hingga 9,87% di level 12.100.
Kalau kita lihat secara price performance gitu ya, memang pembukaan hari ini menjadi bisa dikatakan membuat penguatan saham cuan ini memudar gitu ya setelah sempat menguat dalam 6 bulan terakhir hingga 1.173%. Cuan lagi sedang tidak cuan gitu ya berarti ya dengan akhirnya ini. Nah, kita juga masih melihat seperti apa kira-kira ini nasib-nasib dari beberapa emiten-emiten mirip Pak Prabowo Pangestu, karena kita ketahui market cap-nya begitu besar dan punya signifikansi luar biasa terhadap pergerakan penguatan ataupun pelemahan Top 10 dari ya, top 10. ya bursa efek domestik. Nah, tadi yang menarik juga yang Sasa sampaikan, tadi kita kan berusaha melihat ya secara sektoral ada beberapa sektor-sektor yang memang melemah hari ini gitu ya. Sektor kesehatan melemah dan salah satunya adalah PT Medika Loka Hermina Tbk atau HIL. Dan ada beberapa aksi korporasi juga yang perlu kita ketahui untuk pelaku pasar juga mengamati seperti apa kira-kira pergerakannya. Mungkin bisa dielaborasikan Sasa. Ya, Safrina, emiten Rumah Sakit PT Medika Loka Hermina Tbk atau HIL mengumumkan pengunduran diri salah satu direksi perseroannya nih, yaitu Aristo Sungkono Setiawijaya. Dengan resignnya Aristo ini, Perseroan menegaskan kalau bakal ada lagi nih reorganisasi susunan anggota direksi HIL dengan melakukan perubahan dan juga penambahan susunan anggota direktur perseroan untuk bisa meningkatkan daya saing perseroan. Kalau kita lihat secara price performance, memang dalam sebulan terakhir saham HIL ini sudah melemah hampir 10% di 9,9%. Kemudian dalam sepekan sudah terkoreksi 7,37%. Jadi memang nampaknya dengan hal ini menjadi langkah katalis begitu ya bagi perusahaan ataupun perseroan untuk lebih bergerak, lebih agile ke depannya. Jadi memang ada aksi korporasi seperti itu. Walaupun tidak bisa dipungkiri sektor kesehatan memang tadi juga melemah cukup dalam ya dalam hal ini ya. Tadi 1,93% ya, hampir ke 2% sendiri. Jadi Lagarde walaupun akhirnya ya sih Hampir berhasil 8% ditutup ya pelemahan HIL hari di ini. zona penguatan.